Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irna Tritanti, kelas Sosiologi C semester 5. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai beberapa masalah-masalah hukum dan nilai-nilai sosial budaya yang disoroti oleh sosiologi hukum. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak lepas dari yang namanya masalah, baik itu yang disebabkan karena interaksi dengan orang lain, ataupun permasalahan yang berasal dari diri sendiri. Karena hal tersebutlah, masyarakat membuat hukum untuk mengendalikan perilaku masyarakat. Sosiologi dinyatakan sebagai ilmu pengetahuan kemasyarakatan yang bersifat umum, hingga mempelajari semua aspek kehidupan yang ada di masyarakat, dan hukum adalah salah satu dari aspek tersebut. Hukum dibuat berdasarkan nilai-nilai sosial yang hadir di masyarakat. Nilai sosial merupakan gambaran mengenai apa yang dianggap pantas dan tidak pantas untuk dilakukan oleh suatu masyarakat, atau mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Untuk menentukan sesuatu itu dikatakan baik atau buruk, pantas atau tidak pantas, diperlukan hasil proses menimbang. Karena itulah nilai sosial hadir. Hal ini tentu sangat dipengaruhi oleh kebudayaan yang dianut masyarakat. Tak heran apabila antara masyarakat yang satu dan masyarakat yang lain terdapat perbedaan tata nilai. Meski begitu, dengan nilai sosial, anggota masyarakat diharapkan untuk berperilaku sesuai dengan nilai sosial yang telah ditetapkan. Namun, dalam kenyataannya, keadaan yang diharapkan tidak semudah itu. Sebab, nilai sosial saja belum cukup untuk mengatur perilaku manusia. Maka dari itu, masyarakat perlu dilengkapi dengan suatu pedoman yang bernama budaya. Nah, nilai budaya ini merupakan pola perilaku atau nilai-nilai yang telah disepakati bersama di lingkup organisasi, lingkungan masyarakat yang mengakar pada suatu kebiasaan, kepercayaan, simbol-simbol dengan karakteristik tertentu yang dapat dibedakan satu dan lainnya sebagai acuan perilaku. Kebudayaan sangat erat hubungannya dengan masyarakat. Segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Istilah ini disebut dengan cultural determinism. Berkaitan dengan itu, sekalipun telah terdapat budaya, masihlah belum cukup untuk mengendalikan masyarakat, maka dilengkapilah dengan norma sosial. Adanya norma sosial ini untuk dijadikan sebagai pengendali sosial dan pencegah keretakan di antara anggota masyarakat. Norma sosial ini dijadikan sebagai batasan dari kebebasan individu. Kebebasan tersebut meliputi adanya larangan-larangan dan penentuan-penentuan perintah. Hukum sebagai bagian dari norma sosial mengatur kehidupan masyarakat, namun tidak selalu ditempatkan sebagai harga mati, sebab masyarakat yang diaturnya juga tidak selalu statis, akan tetapi dinamis, mengalami serangkaian perubahan. Baik perubahan ke arah yang lebih baik atau progresif, maupun perubahan ke arah keadaan yang lebih buruk atau regresif. Oleh karena itu, kaidah hukum pun menjadi harus bersifat dinamis, seiring dengan perkembangan masyarakat. Kajian mengenai hukum perlu memperhatikan pengaruh dari nilai-nilai terhadap sistem hukum yang memunculkan konsepsi kultur hukum. Kultur hukum dirumuskan sebagai sikap-sikap dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum. Hukum dan nilai sosial budaya memiliki keterkaitan yang kuat, yaitu bahwa hukum yang baik merupakan hukum yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Jika tidak mencerminkan nilai yang ada di masyarakat, maka ketentuan yang dibuat tidak akan dapat terlaksana dengan baik dan akan mendapat banyak tantangan. Kemudian, nilai sosial budaya dalam masyarakat
mendukung terbentuknya dan terlaksananya suatu undang-undang. Sebagai contoh, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan merupakan transformasi nilai-nilai sosial budaya masyarakat, khususnya umat Islam yang dilegislasikan. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang lingkungan hidup. Dalam undang-undang ini melindungi nilai sosial budaya dalam masyarakat adat. Namun ternyata nilai sosial budaya dalam masyarakat pun ada yang menghambat proses terbentuknya dan terlaksananya suatu peraturan atau perundang-undangan atau pembuatan hukum. Contohnya adalah rancangan undang-undang tentang pornografi dan pornoaksi. Proses pembuatan undang-undang ini menuai pro kontra, khususnya masyarakat Indonesia wilayah timur, yakni Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. Kenapa sih terdapat kontra dalam RUU ini? Hal ini dikarenakan ada isu yang berkembang dari masyarakat yang berkeberatan bahwa rancangan undang-undang mengenai pornografi adalah memiliki muatan yang diskriminatif. Rancangan undang-undang ini juga melahirkan anggapan akan mengkriminalisasi pakaian adat. Pendek kata, dapat menciderai makna Bhinneka Tunggal Ika dari kemajemukan rakyat bangsa Indonesia. Walaupun RUU pornografi telah membuat pengecualian, namun kesalahpahaman masih muncul. Misalnya, Ketua Asosiasi Biro Perjalanan Wisata Indonesia atau ASITA Bali, Bapak Ali Purwa mengatakan RUU pornografi melarang orang berbikini dan menari lenggak-lenggok. Beliau berkata, kalau RUU pornografi diundangkan, habislah sudah dunia kepariwisataan. Demikian pula apa yang dikemukakan oleh Valentin Sagala, yaitu Direktur Eksekutif Institut Perempuan. Beliau menilai RUU pornografi menyeragamkan kultur, diskriminatif, dan mengkriminalisasi anak-anak dan perempuan. Kata beliau, RUU pornografi melanggar hak-hak seseorang atas pengetahuan seksualitas. Hal itu yang sebenarnya terjadi pemahaman yang salah kaprah, karena bukan saja tidak tepat dalam mengkaji kandungan dari misi RUU tersebut, akan tetapi memang RUU tidak bermaksud dan tidak memiliki muatan sebagaimana yang dikemukakan sejumlah pandangan yang menentangnya, sebab misi undang-undang tidak menghalangi kebebasan dalam mengembangkan adat, seperti pakaian adat apakah itu berbaju bodo, Bali, atau pakaian adat Papua. Lalu di saat terdapat banyak pro dan kontra, kenapa sih RUU ini masih tetap ada? Hal ini karena pemerintah ingin bersikap aktif untuk mencegah meluasnya pornografi. Globalisasi telah membawa nuansa budaya dan nilai yang mempengaruhi selera dan gaya hidup masyarakat. Melalui media yang kian terbuka dan terjangkau, masyarakat menerima berbagai informasi tentang peradaban baru yang datang dari seluruh penjuru dunia. Padahal kita menyadari, belum semua warga negara mampu menilai sampai di mana kita sebagai bangsa berada. Banjir informasi dan budaya baru yang dibawa media tak jarang teramat asing dari sikap hidup dan norma yang berlaku. Terutama masalah pornografi, di mana sekarang wanita-wanita Indonesia sangat terpengaruh oleh tren mode dari Amerika dan Eropa yang dalam berbusana cenderung minim, kemudian ditiru habis-habisan. Di mana budaya itu sangat bertentangan dengan norma yang ada di Indonesia. Belum lagi maraknya kehidupan free sex di kalangan remaja masa kini, terbukti dengan adanya video porno yang pemerannya adalah orang-orang Indonesia. Di sini pemerintah dituntut untuk bersikap aktif, tidak masa bodoh melihat perkembangan kehidupan masyarakat di Indonesia. UU ini memang menimbulkan pro dan kontra. Pihak yang pro terhadap UU ini menganggap UU ini sangat baik untuk menjunjung tinggi hak
hak perempuan dan anak agar tidak menjadi korban eksploitasi komersil. Sementara pihak yang kontra menganggap UU ini memasung kreativitas seni dan budaya Indonesia. Kesimpulannya, hakikat hukum ialah himpunan peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis yang mencerminkan nilai masyarakat. Hukum tidak akan berarti tanpa dijiwai oleh moralitas, dan hukum akan kosong tanpa moralitas. Oleh karena itu, kualitas hukum harus selalu diukur dengan norma moral atau sosial yang hidup di masyarakat. Terima kasih, itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata ataupun informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.